Video kali ini membahas tentang Malam Suro, sebuah malam yang penuh dengan tradisi dan makna bagi masyarakat Jawa. Apa saja yang membuat Malam Suro begitu istimewa? Mari kita simak bersama. Sebelum masuk ke video, kita dengar dulu yuk pendapat masyarakat tentang Malam Suro. Apa yang mereka ketahui tentang Malam Suro? Ya, namanya Nabila. Nama saya Wahab. Halo, perkenalkan nama aku Medi. Halo, perkenalkan nama aku Raffi. Aku Nikita. Aku Sofia. Aku Ocha. Aku Gita. Malam Satu Suro itu kayak acara untuk daerah kayak Jawa Tengah gitu, acara adat istiadat yang kayak tentang budaya ya, yang terjadinya tuh kayak setahun sekali gitu. Malam Suro, ya yang pasti itu kan tradisi Keraton Solo, yang pasti dilakukan pada saat Malam Satu Suro. Itu seperti mungkin yang sepengetahuan saya itu kan ada kirap dari keraton, itu terkait dengan kirap keris, dan juga mungkin yang paling membudaya itu Kerbo Bule itu, kirap Kerbo Bule itu. Jujur aku kurang tahu karena aku orang Sumatera, tapi aku excited banget untuk ngelihat perayaan Malam Satu Suro di kota Solo. Bisa dilihat nih, rame banget ya di belakang-belakang kita. Aku memaknai Malam Satu Suro itu sebagai malam renungan diri kita terhadap religi dan spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau menurut aku ya Kak, Satu Suro itu kayak istilahnya satu Muharram atau tahun barunya Islam. Cuman ini kayak mungkin versi Jawanya kali ya. Kurang lebih kayak gitu sih setahu aku. Malam Satu Suro, juga dikenal sebagai Tahun Baru Jawa, merupakan malam yang spesial bagi masyarakat Jawa. Malam ini jatuh pada tanggal 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah yang menandakan pergantian tahun dalam kalender Jawa. Malam ini dianggap sakral dan penuh dengan ritual yang bertujuan untuk membersihkan diri dan memohon keselamatan. Sejarah Malam Suro sendiri tidak terlepas dari pengaruh budaya Hindu-Buddha dan Islam yang telah lama berkembang di Jawa. Pada masa kerajaan, Malam Suro seringkali dikaitkan dengan upacara-upacara kerajaan yang bertujuan untuk memperkuat spiritualitas dan memohon berkah. Tradisi apa sih yang dilakukan saat Malam Suro? Ada upacara kirap pusaka dan kayak kita ngelilingin keraton gitu ya. Dengan pakai baju adat kayak gitu, dan kita juga ada beberapa upacara kayak ada Kerbo Bule juga ya. Nah, kalau di Keraton Solo itu kan cuma yaitu, maksudnya kan ada pencucian pusaka keraton. Terus tengah malamnya itu ada Kerbo Bule, kirap itu. Yang kalau dulu kayak namanya Kerbo Kiai Slamet. Tradisi di Malam Satu Suro sendiri itu kan berbeda-beda ya, tentunya dari setiap keraton Jogja ataupun Puro Pakualaman, Puro Mangkunegoro ataupun
keraton Kasunanan itu setiap wilayah itu berbeda-beda. Dan yang aku tahu pasti ada kirap pusaka ya tentunya gitu. Iya, seperti yang kita lagi di sini. Kalau setahu saya sih ya kegiatan ini malam satu suro ada kirap budaya, kirap pusaka. Kirap pusaka yang barusan sama mungkin nanti ada kirap yang sama kebo bule itu. Iya. Malam Satu Suro di kota Solo merupakan salah satu perayaan Tahun Baru Jawa yang paling meriah dan syarat makna. Di kota ini, tradisi ini dilakukan di Kadipaten Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan, yang menjadi simbol budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa. Tradisi Malam Suro tahun ini dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juli 2024. Acara dimulai pada sore hari pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Upacara Wiljengan di Sasana Sewa Kadatama. Upacara ini merupakan doa tolak bala dan memohon keselamatan menjelang Malam Satu Suro. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kirap pusaka dalam. Kirap ini membawa pusaka-pusaka keraton atau kadipaten keliling keraton atau kadipaten. Lalu pada malam hari, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, upacara Gerbek Suro di Sasana Sewa Kadatama. Upacara ini berisi pemotongan tumpeng suro dan membagikannya kepada masyarakat. Lalu pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, kirap Malam Satu Suro. Kirap ini merupakan puncak acara Malam Satu Suro. Kirap ini membawa pusaka keraton, Ki Buyut Brojo dan sejumlah kerbau bule keliling kota Surakarta. Apa yang kalian tahu tentang mitos di Malam Suro? Ya beberapa weton itu diharuskan kayak menjaga diri dan banyak berdoa ya di Malam Satu Suro ini. Kalau mitos aku nggak begitu tahu sih kalau mitos soal. Mungkin orang tua dulu tahu tentang mitos. Kalau Malam Satu Suro tuh ada yang namanya kayak tulang wangi kayak gitu, katanya bisa sakit. Aku nggak tahu ya kalau misalkan aku tulang wangi atau enggak, tapi beneran seminggu kemarin aku full demam semua. Sehatnya cuma sekali doang, sehari doang. Kalau Raffi gimana? Ya mungkin sama kayak Medi tadi ya, kayak tulang wengi. Ada teman-teman aku salah satunya ini yang sakit ataupun ibaratnya pantangan untuk keluar rumah gitu, untuk beraktivitas ataupun menyapu lah gitu. Itu pantangan-pantangan untuk Malam Suro yang aku tahu. Kalau mitos sebelumnya nggak pernah tahu ya, cuman kemarin sempat seliweran di TikTok tentang yang apa tulang wangi itu. Cuman nggak cari tahu lebih lanjut sih itu gimana. Kayak gitu. Terus kayak ya nggak boleh keluar malam gitu. Yang tulang wanginya ya katanya. Mitos tentang Malam Satu Suro. Yang pertama, larangan keluar rumah di malam hari. Keluar rumah tanpa tujuan yang jelas diyakini membawa kesialan, seperti bertemu makhluk halus atau kejadian mistis. Yang kedua, tidak boleh menikah. Pernikahan di malam ini akan diwarnai masalah dan rintangan di masa depan. Lalu yang terakhir, tidak boleh pindah rumah. Pindah rumah di Malam Satu Suro diyakini membawa kesialan.
Di era modern ini, malam suro tetap relevan. Banyak generasi muda yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan tradisional dan menjadikannya sebagai momen untuk mempererat hubungan sosial. Dengan memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi malam satu suro, kita dapat memanfaatkan momen ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih spiritual di era modern. Demikian video kita tentang malam suro. Semoga bisa menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap budaya lokal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.